Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang keseluruhan bintang ya. Jadi all zodiac di mana tema kita adalah dirinya yang ternyata ini stres memikirkan kamu. Akhir-akhir ini dia stres memikirkanmu. Wow, siapa yang stres memikirkan kamu? Ya, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana dirinya yang stres memikirkan kamu akhir-akhir ini. Kita lihat situasi dan kondisinya orang-orang ini yang stres memikirkanmu. Kenapa sampai dia stres memikirkanmu? Oke, di sini ada kabar ya, dimana dia menunggu kabarmu. Kenapa kamu tidak memberikan dia kabar? Ataupun mungkin kamu sudah tidak ada komunikasi, dia mencarimu, dia ingin mendengar beritamu, pesanmu ya. Di sini saya melihat ada yang memblokir, ada yang marah, ada yang nggak membalas ya. Kamu bisa menyesuaikan saja. Karena saya lihat di sini dia menunggu kabarmu, tapi tak ada. Kadang-kadang dia menelponmu, HP-mu nggak aktif, atau ya mungkin ya sudah diblokir tadi, ataupun mungkin kamu nggak mengangkat, nggak mau menjawab, kamu lebih banyak menghindar. Ya, wow, di sini dia merasa bahwa hidupan ini kok flat sekali. Ya, dia merasa bahwa maaf agak berisik ya, rumah lagi rame soalnya. Apa di sini dia merasa sepi, hampa tanpa dirimu ya, dan dia merasa bahwa hidup ini kok begitu berat ya. Ada beberapa dari sini yang memang lagi ribut-ribut ya, entah dengan orang tua, entah dengan pasangan ya, entah juga dengan anak ya, kalau seandainya kamu sebagai orang tua. Atau saya merasakan di sini energi ini ya orang yang dituakan ya. Jadi mungkin kakak kamu ya, ataupun mungkin dengan pimpinanmu, ataupun mungkin ya pokoknya intinya kamu ada berkonflik entah dalam hubungan keluarga, persahabatan, ataupun mungkin dengan pasangan atau percintaan ya. Kamu bisa menyesuaikan saja. Dia merasa bahwa kenapa kamu menggantungkan hubungan, gak mau komunikasi? Seharusnya kan kalau ada masalah diselesaikan, bukan lari atau menghindar dari masalah. Tapi mari kita sama-sama untuk menyelesaikan masalah ini, begitu. Itu menurutnya ya. Tetapi kamu kayak macam sudah gak bisa memberikan kesempatan. Ini pun ada beberapa dari kamu yang saya merasakan di sini energinya. Dia merasa bahwa saya bersalah gitu. Ya mungkin pernah saya menyakitimu, saya tahu apa yang saya lakukan salah, tetapi tolong berikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Ataupun mungkin kalau memang saya salah, maafkanlah diriku ya. Kita mungkin bisa berteman saja, tetapi seolah-olah kamu flatkan semua ya, tutup semua, sudah nggak mau lagi dan tidak mau memberikan kesempatan.
ataupun mungkin karena ego, sehingga ya kamu juga di sini ada menunggu dirinya ya, karena ini energinya bisa terbolak-terbalik untuk memberikan kabar kepadamu, menunggu dirinya, tetapi dirinya itu kayak macam masih mengharapkan kamu tetapi tidak mau bergerak. Makanya tadi saya bilang ada hubungan menggantung ya. Oke, dia merasa bahwa kamu orang hebat, kamu orang mandiri ya. Di sini dia merasa bahwa saya sebenarnya bersamamu tuh bahagia, cuman karena kesalahan dan egoku sehingga em, akhirnya saya merana sendiri menurutnya ya. Dia stres dengan hidupnya saat ini. Kenapa? Pada saat bersamamu kamu itu bisa membuatnya bahagia, seolah-olah kamu tuh kado terindah yang diberikan semesta untuknya, tetapi dia menyia-nyiakanmu, dia menyia-nyiakan berkat semesta, berkat Tuhan ya. Tuh, dia menyia-nyiakan hubungan yang begitu indah. Bahkan mungkin akhirnya kamu berpaling ke orang lain, mencari cinta baru, mencari orang-orang yang betul-betul menyayangi, mencintaimu. Ya, kalau kamu sudah menikah, di sini dia melihat kamu sudah lebih move on, ya. Walaupun mungkin kondisinya belum berpisah resmi secara negara, tetapi dia lihat kamu bisa mandiri, kamu hidupnya lebih bahagia sekarang, lebih enjoy, lebih happy, lebih bersinar tanpanya. Dia ingin kembali, tetapi dia malu. Apakah kamu dan keluargamu masih bisa menerimanya? Ini lebih fokus ke hubungan ya. Ada beberapa dengan keluarga, tetapi atau orang tua atau sahabat, tetapi energi yang paling tinggi dominan yang saya ambil yaitu dalam hubungan percintaan berpasangan ya. Kalau kamu belum menikah ya, ataupun kalau dibilang jomblo ya, dia merasa bahwa kamu sekarang jomblo bahagia gitu, walaupun mungkin kondisinya ya dia tidak tahu ya kamu sekarang jomblo atau sudah mempunyai pasangan diam-diam gitu ya. Dia ingin kembali tapi seolah-olah udah deh, kayaknya kita dengan yang lain aja, dibandingkan nanti kamu marah saya, ataupun mungkin kondisinya saya tertolak ya, saya apa ya, dia takut nanti suatu saat nanti kamu bilang tidak gitu, karena dia takut penolakan. Orang ini cemen ya. Dan ada pula saya lihat di sini, kalau kondisi di sini sebenarnya dia tidak sayang sama pasangan nih. Artinya gini, dia cintanya sama kamu, sayangnya sama kamu, tetapi karena mau status ataupun mungkin karena orang tua ya, mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, sehingga akhirnya dia harus merelakan meninggalkanmu untuk bisa mendapatkan orang-orang yang sevibrasi dengan dirinya, atau ya setidaknya untuk casing gitu ya. Wah sudah nikah, wah sudah punya pacar, wah padahal hati nggak bahagia gitu ya. Bahagia dengan siapa? Dengan kamu. Tetapi dia tahu bahwa situasi dan kondisi tidak mungkin saat ini ya. eh ada juga yang merasa bahwa saya sudah nggak bisa dengan kamu ya, saya rindu kamu tapi saya nggak bisa datang menghampirimu lagi karena kamu sudah mempunyai pasangan atau dirinya sudah mempunyai pasangan, sehingga dia hanya bisa menelan pahit pilu merindu dengan dirimu yang mana tidak bisa tersampaikan karena ya situasi dan kondisi. Dia takut datang kepadamu dan akhirnya nanti masalah dengan pasanganmu, begitu juga dirinya ya. Atau di sini memang saya lihat ada hubungan triparty juga ya, dimana ya kalau kamu diduakan berarti kamu marah gitu kan, kamu memblokir semuanya. Tetapi kalau seandainya di sini kamu yang menjadi pihak kedua ya, saya lihat di sini dia ingin ke kamu gitu, tapi dia juga bingung apakah dia harus memilihmu atau memilih pasangannya. Nah ini, jadi dia ini plan, makanya saya bilang dia tuh kayak orang tidak bersyukur ya, karena dirinya aja itu bingung untuk menentukan sikap, sehingga dia bingung apakah saya harus memilihmu atau dirinya, sehingga bikin dia tambah pusing, stres, dimana dia sangat mencintaimu, tetapi dia juga tahu bahwa dia mempunyai tanggung jawab dengan pasangannya. Nah ini ya, jadi orang ini ya, dia stres memikirkan kamu karena dirinya sendiri yang tidak tegas dan pelin-pelan, sehingga dirimu kecewa, sehingga dirimu merasa tidak diprioritaskan, dan akhirnya kamu menjauh. Dan akhirnya dia tambah stres lagi. Dia sudah stres dengan hubungan, tambah kamu menjauh dan tidak memberikan dia komunikasi, itu tambah membuat stres lagi. Dan akhirnya dia banyak diam, banyak merenung. Tetapi dia bingung keputusan apa yang harus diambil.
Oke ya, jadi orang ini memang agak-agak sedikit membuat makan energi. Kadang-kadang kamu marah, kadang-kadang kamu ribut dengan dirinya ya. Tetapi nggak berubah-berubah juga ya. Dia mau berubah tapi dia bingung cara rubahnya gimana. Merubah diri untuk menjadi lebih baik tuh gimana ya. Kita lihat isi hatinya saat ini untukmu. Oke. Isi hatinya. Isi hatinya yang ingin dia sampaikan kepadamu, atau ya isi hatinya saat ini untuk hubungan ini. Di sini ada Queen of Pentacles. Dia merasa tersiksa tanpamu, merasa terabaikan juga, merasa hubungan ini kok berat ya. Tanpa komunikasi pula tambah berat lagi. Dia sayang sama kamu, tetapi dia menderita juga dengan hubungan ini. Karena ya mungkin ada berbagai faktor ya, entah dari tadi saya bilang karena ego, karena uang, karena status. Kamu bisa menyesuaikan saja ya. Dia merasa bahwa saya ini terlihat baik-baik saja padahal diriku menderita tanpamu. Apakah masih ada maaf untukku? Pack of Wands. Dia menanti, menunggu. Ya, dia hanya bisa menanti, menunggu. Ya. Bingung. Dia datang ke kamu takut penolakan, takut harga diri jatuh karena orangnya masih ego, masih gengsi. Jadi dia hanya bisa menunggu, menanti kamu. Hanya bisa menunggu, menunggu dan menunggu tanpa ada tindakan. Sedangkan kamu di sini juga ya action dong, buktikan bahwa memang kamu mau saya, mau memperjuangkanku. Tapi dia di sini dia hanya diam. Karena dia bingung. Karena apa? Termakan egonya. Oke, berikutnya dia serasa hidup ini tidak nyaman ya bersamamu. Saya ingin bersamamu, tanpamu saya rasa saya tuh duniaku tuh nggak hidup gitu. Kamu yang bisa membuatku ceria, membuatku bahagia. Tetapi sekarang kamu tidak bersamaku. Ya. Aku menginginkan kita seperti dulu lagi. Ya, jadi ibaratkan kamu itu adalah penyemangatnya, kamu itu adalah jantung hatinya. Tetapi tanpamu saat ini ya dia serasa kayak sudah nggak bernyawa gitu, karena bahagia dirinya adalah dari dirimu, dari energimu ya, dimana kadang-kadang juga dia merasa bahwa setiap bersamamu tuh merasa tenang gitu, setiap bersamamu tuh merasa nyaman, dan dia tahu kadang-kadang juga itu dia menyakitimu dari ucapan ya, macam contoh dia lagi marah dengan pimpinannya atau klien atau apa gitu, ujung-ujungnya ribut atau ya melimpahkan semua kesalahan kepada kamu gitu. Jadi dia tahu dia salah. Tetapi seolah-olah itu kamu itu sumber energi untuk bisa menampung emosi dia gitu. Dari tindakannya, dari amarahnya, ucapannya, dimana kalau dia sekarang mau marah sama siapa, jadi dia kayak macam pendam ya. Akhirnya dia stres sendiri. Dimana sebenarnya harus dia lampiaskan. Nah, dia bingung mau lampiaskan dengan siapa. Ini ada orang yang narsistik ya, yang mana harus dia melampiaskan emosi atau energi negatifnya ke orang lain. Yaitu kamu. Dimana akhirnya kamu tertekan, dia tahu itu salah. Dimana kamu itu depresi bersamanya, tidak nyaman. Kenapa? Karena energi negatif, seolah-olah dirimu salah, dimana harus dia mendapatkan validasi untuk bisa kembali up, dimana dia harus mengeluarkan energi negatif, dia ibaratkan pindahkan gitu, yang mana ada orang yang harus hanya mendengar, dan itu kamu ya. Dan pada saat kamu sudah tidak bersamanya, dia bingung, dia mau mengeluarkan unek-unek dengan siapa gitu, ataupun mungkin kondisinya dia bingung sekarang ya, tidak ada yang mau mendengar curhatannya, tidak ada yang mau bersamanya, dimana dia tahu bahwa kamulah yang terbaik dari yang terbaik, yang bisa mendengarkan semua keluh kesah dia. Di sini ada Knight of Wands ya, dia berjuang saat ini sendiri ya, untuk bisa mendapatkan cinta penggantimu kalau ada. Tetapi dia masih menunggu dirimu. Tetapi kalau tidak, ya dia hanya bisa menanti ya siapa yang bisa mau datang kepadanya nanti. Dan ya dia minta maaf. Kalaupun seandainya kamu pun kembali bersamanya nanti, dia akan berusaha untuk bisa membahagiakanmu. Walaupun mungkin kondisinya tidak secepat itu, perlu waktu. Tetapi dia berharap ya, mari kita sama-sama berjuang
untuk cinta kita dengan hidup kita yang baru gitu. Karena dia tahu, dia sudah mengakui kesalahan, dimana pada saat kamu tidak bersamanya, dia merasa sepi sendiri, dan dia tahu bahwa ternyata itu bukan nafsu, ternyata itu betul-betul dia cinta sama kamu. Kenapa? Karena dia merasa kehilangan dan sangat merindukanmu. Dimana dia tahu, dia feedback kembali, dia pernah menyakitimu, membuatmu kecewa, ya, bahkan menduakanmu atau yang lain gitu. Dan dia tahu sekarang bahwa saya betul-betul mencintai kamu. Oke, di sini ada Ten of Swords, di mana dia tersakiti karena ulahnya. Dia stres karena pikirannya, karena tindakannya. Dan akhirnya membuatnya terluka, kadang-kadang memikirkanmu dan tidak bisa konsentrasi, dan ya kadang-kadang meneteskan air mata. Karena penyesalan yang dia kenang. Bukan kebahagiaan, tetapi penyesalan. Dimana dia ingin mengulang kembali saat-saat bersamamu. Dia rindu sebenarnya, cuman ya kamu sudah pergi meninggalkannya. Serasa dirinya hampa tanpamu, mati tanpamu, ya. Ya dia flat aja sebenarnya. Tapi mulutnya ini masih keras ya, atau ya masih bungkam untuk berkata maaf. Kembalilah untukku. Ya, dia ingin kamu duluan. Kenapa? Karena egonya. Dia tahu itu, dia salah. Tetapi ya, karena ego yang bermain sehingga akhirnya dia menderita sendiri. Dan dia ingin meminta maaf kepadamu. Walaupun mungkin kondisinya tanpa ucapan kata dari dirinya. Dia hanya bisa berharap kepada semesta untuk bisa ya diberikan kesempatan kalau ada. Kalau tidak ya dia hanya bisa mendoakan supaya kehidupanmu jauh lebih baik dan kamu bisa bahagia dalam hidupmu dan cintamu, ya. Oke, jadi itu yang saya lihat dari koneksi kalian, dimana dia stres saat ini, memikirkan kerjaan dia, memikirkan dirinya sendiri, dimana ya dia ingin agak sedikit ada keajaiban dari semesta untuk bisa diringankan. Dan maaf kalau dia bersalah, dia minta maaf, dan semoga kamu pun bisa memaafkannya. Oke, semoga resonate ya. Dan saya sudah ambil 3 kartu, saya sudah menarik energinya di sini. Pesan semesta untukmu. Ya. Kita lihat lagi apa yang ingin semesta sampaikan untuk kamu tentang koneksi ini. Ya. Oke, semesta mau sampaikan kepadamu untuk bisa lebih move on aja, nggak usah menyesali, ya. Apapun yang terjadi, ya, semua itu ada hikmah. Tetaplah berjadi seperti yang dulu, bersinar. Saya lihat juga di sini kamu depresi, kadang-kadang kamu depresi. Jadi dia di sana itu menyakitimu, tetapi egonya kamu di sini menunggu dan tersakiti. Artinya bagaimana ya, sama-sama menunggu dan sama-sama menyakiti gitu. Sama-sama tersakiti karena ulahnya masing-masing. Kamu juga menunggu, dia di sana menunggu. Terus siapa yang mau maju? Tapi semesta mau sampaikan kepadamu, ya sudah, kalau memang kamu tahu bahwa dia tidak baik karena egonya, karena kamu membuatmu tersiksa, ya sudah, kamu harus bisa move on, ya. Move on dari keterpurukan. Ya, bukan move on hanya sekedar casing. Di sini kamu move on sekedar casing, ya. Kamu warawiri, hingar-bingar di tempat yang ramai, penuh sukacita, padahal hati kamu tuh sepi. Ya. Semesta mau sampaikan kepadamu untuk bisa lebih tenang. Gak usah terlalu bergaul dengan orang toksik. Kalau kamu sudah tahu itu toksik atau dalam hubungan toksik. Kalau orang itu tidak memperjuangkanmu, cuman kamu sendiri yang berjuang, berarti itu dalam hubungan toksik. Ya. Jadi semesta mau sampaikan kepadamu, kalau kamu tahu bahwa ini lingkup yang tidak baik, jangan dekat-dekat di situ. Nanti kamu tersakiti suatu saat nanti. Jadi carilah orang-orang yang memang mau memperjuangkanmu, mau bersamamu, mau betul-betul menginginkanmu sepenuh hati. Kalau dia mau menginginkanmu sepenuh hati, suatu saat nanti dia kembali padamu, berarti semesta sudah mengajarkan atau sudah memberikan dia teguran
dan akhirnya dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik di suatu saat nanti kalau dia datang memperjuangkanmu. Tapi kalau tidak, berarti ada orang baru yang akan datang diberikan semesta kepadamu. Jadi sekarang perbaiki dirimu. Jangan takut, jangan pernah merasa bersedih, jangan pernah merasa bersalah. Perbaiki aja dirimu. Karena yang bisa menentukan masa depanmu untuk hidupmu yang lebih baik adalah dirimu di masa ini, untuk masa depanmu. Ya, jadi benahi dirimu, jangan ada penyesalan. Nggak usah kita menyesal, kita tahu oke, apa yang kita lakukan udah salah, ya sudah. Nggak usah terlalu menyesal. Ya, bangkit. Kalau kita menyesal kan ibaratnya kita mengingat-ingat lagi keterpurukan kita, mengingat-ingat lagi kesalahan-kesalahan kita. Ya sudah, kamu tahu kamu salah. Kalau seandainya kamu salah, ya sudah. Habis itu introspeksi diri. Tapi kalau macam contohnya kamu tidak salah, berarti kamu bisa ambil pelajaran bahwa orang A, orang B, orang C ini palsu. Orang E, F, G ini orang-orang yang baik, orang-orang yang tulus. Dimana saat ini kamu dilihatkan gitu. Jadi kamu sudah tahu karakter-karakter manusia. Kamu harus belajar supaya kamu mendapatkan pelajaran untuk bisa tahu sifat dan karakter manusia. Dan harus bisa saling menyayangi. Kalau orang itu tidak menyayangimu, kenapa kamu harus berorientasi atau lebih fokus pada dirinya yang tidak menyayangimu? Fokuslah pada orang-orang yang memang betul-betul mencintai dan menyayangi kamu. Ya, dan terutama menyayangi diri sendiri. Oke, itu yang semesta sampaikan untukmu. Ya, jangan pernah ada penyesalan. Karena menyesal itu percuma. Tapi yang kita harus lakukan adalah introspeksi diri untuk masa depan yang lebih baik. Ya, biarkan dia stres sendiri karena ulahnya. Kamu gak usah ikut stres juga karena ulah dia. Ngapain? Rugi. Ya, jadi carilah kedamaian, kebahagiaan. Bikinlah surga untuk dirimu sendiri di bumi ini, di dunia ini. Ya, tanpa mengharapkan dirinya. Jadi buatlah surga untuk dirimu sendiri dari usahamu sendiri, dari tindakanmu sendiri, dari pola pikirmu sendiri. Ya. Oke, dan berikutnya koneksi kamu dari inisial dan zodiak. Saya sudah menarik energinya, di mana untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf A, huruf Y, huruf G, I, R, E, J, D, L, bisa lihat nggak ya? L ya, S, W, G, H, O, dan M. Oke ya. Jadi untuk inisial ya, kamu terkoneksi dengan huruf A, Y, G, I, R, E, J, D, L, S, W, G, H, O, dan M. Oke. Semoga resonate. Dan untuk koneksi dari zodiak ya. Untuk koneksi zodiak di sini kamu terkoneksi dengan, saya sudah menarik energinya juga. Ada Scorpio. Kalaupun mungkin di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin di zodiaknya ya. Ada Gemini, Virgo, Leo, Taurus, dan Libra. Jadi untuk koneksi zodiak, kamu terkoneksi dengan Scorpio, Gemini, Virgo, Leo, Taurus, dan Libra.
Jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, yang mana dia lagi stres akhir-akhir ini memikirkanmu tanpa komunikasi karena ego, dan semoga resonate dan bermanfaat untukmu ya. Jadi jangan berpikir kamu sendiri yang tersakiti, dia pun sama. Tapi ya karena egonya sehingga akhirnya menuai kesakitan dari dirinya sendiri. Oke, saran buat kamu ya, move on dari saya ya. Tadi pesan semesta sudah, saran dari saya move on ya. Karena yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu. Jangan pernah bersedih berkepanjangan. Ya, kita bersedih boleh, tapi berkepanjangan jangan. Ya, jangan terus-terus menyesali. Tapi kita harus bisa move on dan introspeksi diri. Sama seperti yang semesta sampaikan kepadamu. Ciptakanlah surga di bumi ini dari tindakan dan pikiranmu sendiri ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.